كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba dengan ketaatan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba dengan memudahkannya melaksanakan kewajiban dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba tatkala dia ingat akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memuliakan hamba dengan menutup pintu-pintu keburukan darinya, menjauhkan dari beragam kedurhakaan, dosa dan maksiat darinya. Tatkala kita melihat hari-hari kita seperti ini, maka itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri oleh setiap muslim. Pada kesempatan yang mulia ini, kita melanjutkan pembahasan dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pertemuan yang ketiga setelah sebelumnya membahas tentang pentingnya mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian silsilah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, dan pembahasan kali ini yang ditulis oleh Dr. Zaid Abdul Karim pada halaman 39, poin yang B adalah peristiwa gajah. Kejadian ini sebelum lahirnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, namun dibahas di dalam agama kita karena turunnya surat Al-Fil, surat yang ke-105 dalam urutan mushaf kita. Bukan artinya peristiwa ini adalah sebab nuzul dari surat Al-Fil. Karena surat Al-Fil diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pada saat kejadian belum ada. Maka tidak ada hubungan antara surat Al-Fil dengan peristiwa ini dari segi bentuk sebab turunnya ayat. Cerita ini dibahas oleh para ahli sirah karena adanya surat ini turun kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam untuk mengingatkan orang-orang Quraisy, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil pelajaran dari surat yang mulia ini. Maka ahli sirah kemudian mencari periwayatan dan cerita bagaimana sebetulnya yang terjadi saat itu. Tahun itu disebut oleh para ulama sebagai tahun gajah. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya penomoran tahun di kalangan bangsa Arab. Tidak adanya penomoran tahun di kalangan bangsa Arab. Mereka menamakan tahun dengan peristiwa. Bila itu adalah peristiwa besar, gajah, pasukan besar, nah dinamakan tahun itu sebagai tahun gajah. Begitu pula tatkala terjadi
perdamaian. Besar sekali perdamaian itu manfaatnya. Maka disebut tahun itu tahun perdamaian. Namun sebahagian ahli sejarah berusaha menghitung-hitung. Namanya usaha manusia. Boleh jadi akurat, boleh jadi kurang sedikit. Ada yang menyebut Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dilahirkan di tahun gajah itu bertepatan dengan tahun 571 Miladiyah. 571 Masehi. Ada yang menghitung demikian. Kemudian dari beberapa bacaan, ini hanya untuk memetakan gambaran. Bisa jadi juga keliru. Namanya usaha manusia. Di negeri kita, mungkin, kalimatnya mungkin, itu terjadi semasa dengan adanya kerajaan Kutai atau Tarumanegara di Kalimantan atau di Pulau Jawa. Kira-kira di zaman itu jauh sebelum kerajaan Majapahit yang terkenal. Kita tidak bahas itu lebih lanjut. Akan tetapi ini sebagai kira-kira peristiwa ini di negeri kita kapan? Itu tahun 571 Hijriah, Allah Ta'ala a'lam. Nah, Dr. Zaid menyebutkan bahwa Raja Abraha yang ada di Yaman itu di bawah otoritas dari Habasyah, kerajaan yang ada di Afrika, Habasyah. Nah, bawahan otoritasnya itu adalah wilayah Yaman, tapi tidak masuk kota Mekah, tidak. Yaman saja. Dan Raja Habasyah yang ada di Afrika itu di bawah dari Romawi. Jadi yang lebih berkuasa lagi adalah bangsa Romawi, kerajaan Romawi. Dan kerajaan Romawi itu dari barat ke timur. Itu yang dikenal Romawi Barat di Roma, Italia, dengan Romawi Timur di Turki. Itu satu kesatuan asalnya. Mereka ini menganut agama Nasrani. Itu dakwah mereka. Itu pengakuan Nasrani. Maka Romawi Nasrani, Raja Habasyah juga yang ada di Afrika Nasrani. Kemudian yang ada di Yaman juga Nasrani, orang Arab. Melihat bangsa Arab ini setiap tahun ke Baitillahil Haram, ke Ka'bah, ada rasa kecemburuan. Ada rasa kecemburuan. Kenapa tidak kita buat bangunan yang lebih bagus? Ini kotak. Disebut Ka'bah karena dia kotak. Ka'bah, kotak. Ini bangunan kotak. Begitu dikunjungi setiap tahun, apa istimewanya? Kita akan buat gereja, ya karena mereka agama Nasrani. Dr. Zaid menyebut begitu di risalah beliau ini. Mereka buat gereja indah, bagus, kiranya sebagus-bagus yang mereka mampu saat itu, di zaman itu. Dan mereka beri nama Qulais, gereja. Dan dihimbaulah seluruh bangsa Arab ini hadir setiap tahun ke gereja ini, gereja Qulais.
Untuk apa jauh-jauh ke Ka'bah? Orang Yaman lagi. Ngapain jauh-jauh? Di sini ada gereja besar. Megah, indah, apa kurangnya? Yaitu awal kecemburuan. Nah, mendengar ini, seorang pemuda dari Kinanah, kita perlu mengingatkan silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah kakeknya Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Nadar, Kinanah. Nah, ini kakek ke-13. Nah, turunan dari Kinanah ini. Apakah dia Quraisy? Kita katakan bahwa ahli sirah berbeda pendapat antara Nadar, kakek ke-12, dengan Fihr, kakek ke-10. Jadi kalau disebut turunan Kinanah, bukan Quraisy, tapi masih keluarga. Karena disebut Quraisy kalau dia turunan dari Fihr atau Nadar. Kan beda pendapat ahli sirah. Yang disebut Quraisy itu siapa? Ada yang menyebut Nadar, ada yang menyebut Fihr. Walhasil, ini anak dari turunan Kinanah, kakek Nabi yang ke-13. Dia tidak suka dengan perbuatan Abrahah di Yaman, berusaha menandingi Ka'bah yang turun-temurun telah mereka dapatkan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, berangkatlah anak muda ini, pemuda ini berangkat menempuh perjalanan jauh. Kita lupa mencari tahu berapa jauhnya. Yaman, Mekah. Berangkat, kemudian dia masuk, sekemampuan dia bisa masuk tanpa ada orang tahu. Ceritanya begitu. Kemudian dia lumuri itu bangunan dengan kotoran. Selesai urusannya, dia pergi. Tapi yang namanya manusia datang, itu mesti ada jejaknya. Mesti dia pernah singgah di mana. Abraham marah ini. Ada orang berbuat seperti ini siapa? Siapa orang asing yang datang ke wilayah ini? Cari tahu. Tersebutlah ada orang dari Mekah, turunan Kinanah. Taulah Abraham ini sumbernya Ka'bah. Maka dia berangkat. Nah, dia bawa 60.000 pasukan untuk menghancurkannya. Udah selesaikan. Kita tidak, memang awalnya cemburu. Nah, sekarang tuntaskan saja, hancurkan saja itu Ka'bah. Dia berangkat, setiap perjalanan yang ditempuhnya semua bangsa Arab tunduk. Tidak ada yang berani. Kan terkenal kebiasaan. Diabadikan di dalam Al-Quran. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana perkataan seorang Ratu Bilqis. Ada di Yaman juga, tapi kan jauh masanya. Raja-raja itu kebiasaannya kalau masuk kampung orang pasti merusak. Kebiasaan penguasa begitu.
Kalau masuk daerah orang, mesti merusak. Kalau masuk wilayah orang, negeri orang, mesti merusak. Nah, Abraha juga begitu. Datang ke kampung orang, itu mesti ngerusak. Mesti ngerampok. Mesti ngambil yang disuka. Nah, semuanya tunduk. Tidak ada yang berani. Apalagi ngasih tahu, bawa gajah-gajah gitu. Mau menghancurkan Ka'bah. Orang Arab semuanya mengunjungi Baitillahil Haram dari dulu, dan semuanya ketakutan. Terdengar ini berita oleh orang-orang Quraisy. Mereka berani tidak? Takut, sama takutnya. Tidak berani. Nah, kata Dr. Zaid, tibalah mereka di tempat yang disebut Maghmas. Tempat ini masih ada sampai sekarang. Maghmas ini masih ada sampai sekarang. Jaraknya 20 km kata beliau dari Mekah. Irisan dengan Arafah. Nah, kita yang pernah haji atau umroh mungkin pernah ke Arafah. Nah, irisan, ujungnya ketemu ujung perbatasan. Sampai di tempat Maghmas itu. Ada onta-ontanya Abdul Muttalib. Nah, itu kan menunjukkan mereka itu kalau lewat daerah mesti merusak. Apa yang mau ambil, apa yang dikehendaki rebut. Ini ada onta-ontanya Abdul Muttalib. Kan ditanya sama yang menggembalakan, sini ambil. Punya siapa? Abdul Muttalib. Nggak tahu. Abdul Muttalib ini siapa? Itu yang mengurusi Ka'bah. Ambil. Abdul Muttalib suruh kasih tahu. Penggembala kasih tahu. Ontanya sama saya. Abdul Muttalib, kata beliau dalam risalah di sini halaman 40, datang kepada Abraha. Tahu bahwa Abdul Muttalib datang, maka Abraha bersiap menemui seorang pemimpin Ka'bah, pemimpin Quraisy. Dihormati, ditanya apa tujuan. Abdul Muttalib mengatakan, ontak saya. Abraha sangat kecewa dan menghinakan Abdul Muttalib. Saya pikir datang ke sini untuk urusan Ka'bah yang akan saya hancurkan. Ini ngurusin ontak. Kenapa kamu tidak bela punya leluhur kamu, agama kamu, tapi kamu urus ontak kamu? Nah, disebutkan ontaknya 200. Ontaknya 200. Ontak mahal. Abdul Muttalib mengatakan, saya yang punya ontak, urusan saya dengan milik saya. Ka'bah sudah ada yang punya. Artinya mereka memiliki pengetahuan akan Rabbul Alamin. Akan tetapi mengapa mereka menyembah berhala? Keyakinan mereka adalah yang di atas Rabbul Alamin itu Rob langit. Nah, di bumi ini ada Tuhan-Tuhan kecil. Itu yang mereka ibadahi. Tuhan-Tuhan kecil, berhala-berhala yang mereka minta rizki, keamanan, kebahagiaan, anak. Itu pola pikir penyembah berhala. Dari mana pola pikir seperti ini? Dari syaitan. Ka'bah ada yang punya. Yang akan mengurusinya yang punya. Abraha mengatakan, tidak ada yang bisa menghentikan saya.
Dari Yaman sampai ke sini tidak ada yang bisa menghentikan saya. Nah, itu urusan Raja Abraha dengan yang punya Ka'bah. Tapi saya datang ke sini, urusan saya unta saya. Kemudian Raja Abraha melepaskan, silahkan ambil unta, kita berangkat untuk menghancurkan Ka'bah sekarang. Orang-orang Quraisy kemana? Semuanya mengungsi. Abdul Muthalib juga memberikan isyarat mengungsi. Mereka pergi ke atas-atas bukit melihat Ka'bah dalam proses penggusuran. Nah, gajah-gajah ini diberangkatkan menuju Ka'bah. Mendekati Ka'bah, maka gajah-gajah ini berhenti, tidak mau berjalan. Gajah-gajah ini berhenti, tidak mau berjalan. Dipukuli, diapakan, tidak bisa berjalan. Tapi kalau coba diarahkan ke arah lain, pulang, gajah ini berjalan pulang. Diarahkan kembali ke Ka'bah, gajah ini tidak mau. Kaki tidak bergerak, didorong-dorong bagaimanapun tidak bisa. Nah, saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung ababil. Yang Allah abadikan ceritanya di dalam surat Al-Fil. Ini sebagai pengingat bagi orang Quraisy. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian menyaksikan? Orang-orang tua dulu menyaksikan. Quraisy, sejenis Abdul Muthalib, menyaksikan apa yang Allah perbuat terhadap pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah usaha mereka disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada gunanya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah turunkan burung ababil menyerang mereka. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ababil yang melemparkan batu terbakar dari sijil, batu terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Batu yang terbakar itu mengenai mereka, badan mereka seperti daun dimakan ulat, habis. Tidak ada pasukan yang bisa selamat. Yang bersembunyi, dia hanya sementara. Begitu merasa aman, lalu keluar dari Baitillahil Haram menuju kampungnya di Yaman, batu itu menyasar dia. Jadi tidak ada yang selamat satu pun dari pasukan gajah, pasukan Abraha. Nah, ini memiliki faidah. Cerita singkat, maklum kita pernah mendengarnya semasa kecil, di sekolah dasar juga masuk dalam kurikulum. Ada faidah yang dibawakan oleh Dr. Said Abdul Karim. Yang pertama, terangkatnya kedudukan orang Quraisy. Semenjak kejadian itulah orang-orang Arab mengatakan orang Quraisy keluarga Allah. Kita semua habis, dirampok, dirampas. Tidak ada yang berani. Tapi begitu masuk kepada Ka'bah, mati semua. Ini keluarga Allah. Kan begitu. Seperti orang-orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah, orang-orang Arab juga bisa mengatakan bahwa orang Quraisy keluarga Allah.
Orang Quraisy dihormati. Tidak ada yang berani pada orang Quraisy. Itu yang Allah katakan. Bangsa Arab lainnya saling bunuh. Tapi negeri haram aman. Kenapa? Ya, semenjak kejadian itu tidak ada yang berani. Apa kamu berani melawan orang Quraisy? Raja Abraha saja habis. Siapa yang berani melawan orang Quraisy, dia akan berakibat seperti tentara Abraha. Itu keyakinan orang saat itu. Maka dengan peristiwa ini terangkat kedudukan Quraisy. Yang orang Quraisy semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sombong, semakin sewenang-wenang. Mereka menganggap diri mereka adalah keluarga Allah, mereka benar. Budak-budak, ya budak mereka apapun terserah mereka, karena mereka keluarga Allah. Yang kedua, kejadian ini kita ambil pelajaran dari faktor kecemburuan agama. Apa yang membuat pemuda Kinanah ini pergi ke Yaman kalau bukan faktor agama? Dia cemburu, agamanya dihinakan, Ka'bah dihinakan dibandingkan dengan gereja. Maka dia datang untuk melumat gereja itu dengan kotoran. Pun yang membuat Abraha datang marah karena gereja yang dia buat dihinakan. Mungkin bukan faktor agama, akan tetapi faktor ego, ketersinggungan. Ini yang saya buat malah tidak dihormati. Akan tetapi adakah yang seperti ini dimiliki oleh kaum muslimin? Ini yang ingin disampaikan Dr. Said. Orang Quraisy atau orang Kinanah saja, Arab, bukan Muslim, yang mereka masih menyembah berhala, punya rasa kecemburuan agamanya salah. Apakah kaum muslimin yang lebih baik dari mereka sudah tidak punya lagi melihat adanya kemungkaran, tidak ada lagi ketaatan, syiar agama Allah, ibadah-ibadah mulia ditinggalkan? Kan seharusnya ada pembelaan. Allah Ta'ala alam. Ini adalah introspeksi, muhasabah pada diri sendiri. Kita membahas poin kedua bukan untuk menunjuk-nunjuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Saya bagaimana? Saya terhadap perintah-perintah Allah bagaimana? Saya terhadap larangan-larangan Allah bagaimana? Jangan tunjuk-tunjuk orang lain. Tunjuk-tunjuk orang lain nanti ribut. Ini diri sendiri dulu. Kalau semua mulai dari diri sendiri, maka biiznillah semua akan baik. Yang ketiga, bangsa Arab terbagi. Bangsa Arab tidak bersatu. Dari dulu sampai sekarang. Iya. Semua sibuk dengan kabilah-kabilah sendiri. Suku-suku sendiri. Marga-marga sendiri. Umar Ibn Khattab mengatakan, kita ini bangsa yang Allah muliakan dengan Islam. Kalau kita meninggalkan Islam, ya kita kembali lagi dalam kondisi ya, terbagi-bagi itu, terkotak-kotak itu oleh kabilah-kabilah sendiri. Lalu ada yang mengajak pada persatuan Arab.
Ini bukan dari kita kalimat seperti ini. Ini perkataan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz yang ada di risalah beliau ini. Pada poin ketiga, beliau jelaskan itu. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti kerajaan Saudi Arabia. Ada orang yang mengajak pada persatuan Arab. Arab bangkit untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan kezaliman. Ini salah jalan. Ini keliru. Karena kita ini bangsa yang Allah muliakan dengan Islam. Yang harus diajak adalah persatuan kaum muslimin di atas agama Allah, di atas kitab Allah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mulia, kita pernah kuat, kita pernah menebar kebahagiaan, mempersatukan dan membebaskan orang dari perbudakan, kemusyrikan dan kezaliman dengan Islam. Atas nama Islamlah kaum muslimin kuat bersatu untuk melawan kezaliman, melawan ketidakadilan. Selagi persatuannya persatuan bangsa Arab, persatuannya persatuan bangsa ini, bangsa itu tidak bisa. Allah Ta'ala alam, ini pun nasihat untuk yang bukan Arab sebetulnya. Yang keempat, kita belajar dari tawakalnya Abdul Muttalib. Bukan berarti, ini tanda Abdul Muttalib Islam, tawakal. Bukan begitu persoalannya. Bagaimana dia mengatakan, saya mengurusi unta saya. Ka'bah itu sudah ada yang urus. Yang punya Ka'bah yang urus. Saya tidak punya kekuatan melawan Raja Abraha. Saya kembalikan pada yang punya Ka'bah. Abdul Muttalib ngapain? Abdul Muttalib menjauh. Diserahkan kepada yang punya Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa kalau dengan perbuatan baik seseorang disebut Islam, banyak orang kafir juga akan disebut Islam nantinya. Ada yang tawakal, ada yang menghormati jamaah haji, memberi makan minum jamaah haji, ada yang mengurus Zam-Zam, ada yang mengurus Ka'bah, ada yang sedekah, ada yang memberi hewan kurban, memberi semen ke masjid. Kan untuk menjadi Islam dia harus syahadat. Menjadi Islam hatinya harus ikhlas. Menjadi Islam harus beramal saleh. Tidak cukup dengan kita telah berbuat amal seperti amal Islam, kemudian disebut ini bukti bahwa beliau Islam. Tidak bisa. Belajar dari tawakalnya Abdul Muttalib. Dia bisa serahkan urusan pada Allah. Tatkala kita sebagai manusia sudah berada pada batasan kemampuan, sudah tawakal pada Allah. Kita sudah berusaha dalam kehidupan kita, sudah berusaha, sudah tawakal pada Allah. Pelajar sudah belajar, sudah belajar. Selanjutnya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tentukan tempat kita yang baik di mana. Tidak perlu paksa-paksakan. Menggunakan cara yang haram. Tidak jujur. Sementara kita belajar agama. Menempuh cara-cara yang haram. Seperti orang melaksanakan haji dengan uang curian. Bagaimana?
ingin berkurban dengan hewan curian, bagaimana? Ingin sholat dengan baju curian, bagaimana? Ingin sedekah dengan harta curian, itu bagaimana? Yang kelima, kata beliau, peringatan tersirat sebetulnya dari Abdul Muttalib. Saya tidak punya kuasa melawan raja. Ka'bah ada yang punya. Itu kan peringatan sebetulnya. Kalau Abraha meyakini Rabbul Alamin, dia sudah kasih tahu Ka'bah ini ada yang punya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya Ka'bah. Berarti menghancurkan Ka'bah melawan yang punya Ka'bah, Rabbul Ka'bah, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan peringatan. Kalau cerdas Abraha dengan kata-kata orang, kan orang lemah tidak bisa terus terang. Apa dia berani Abdul Muttalib terus terang? Nanti dibunuh bagaimana? Abraha begitunya telah merusak kampung-kampung orang. Nah, biasanya orang lemah memberikan dengan isyarat, kalimat tersirat. Kalau cerdas dan paham Abraha, tentu akan dia mengerti. Kalau tidak, tidak. Ini pelajaran kita di dalam kehidupan. Peringatan tersirat dari Abdul Muttalib, dan kita tahu hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah disebutkan oleh Imam An-Nawawi, siapa yang melihat kemungkaran dirubah. Ini mungkar, nah, pindahkan menjadi tempat sesuai dengan posisinya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak sanggup memindahkan, membetulkan yang mungkar pada posisinya biar tidak mungkar lagi, ya kalau tidak sanggup dengan lisan. Katakan ini bukan tempatnya. Kalau begini ini mungkar. Tempatnya pada tempatnya, baru maslahat. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau juga tidak bisa, dengan hati. Abdul Muttalib telah mengingkari Abraha dengan ucapan tersirat. Dia telah mengungkapkan dengan lisan, namun tersirat. Ka'bah itu ada yang punya. Urusan Raja Abraha dengan yang punya. Urusan saya dengan Raja Abraha adalah unta, karena saya yang ngurus unta saya. Allah Ta'ala alam. Kita pun bisa belajar dari hal seperti ini. Kemudian yang keenam, Allah menjaga Ka'bah. Allah menjaga Baitillahil Haram. Allah menjaga Ka'bah. Ini kan pada kenyataannya orang Quraisy tidak ada yang beri bantuan sama sekali, tidak ada. Ada begitu yang lawan-lawan pasang badan, tidak ada. Riwayat cerita tidak menyebutkan hal itu. Yang ada disebutkan orang Quraisy disuruh oleh Abdul Muttalib semua naik ke bukit, semua naik ke gunung, bersembunyi, khawatir nanti kena tatkala Ka'bah akan digusur. Artinya, kalaupun tidak ada orang yang mau bantu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jaga. Allah yang jaga rumah Al-Haram, rumah ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah yang jaga. Walaupun tidak ada yang mau bantu. Ini menunjukkan pun hari ini siapapun yang hendak merusak, maka akan berhadapan dengan Rabbul Alamin.
Allah Ta'ala a'lam. Kemudian yang ketujuh, mukmin lebih dari Ka'bah. Ini adalah asar. Ini kalimat sahabat Nabi yang mulia, bukan perkataan Rasulullah SAW. Kalau kita katakan dia adalah perkataan Nabi, maka dhaif. Akan tetapi yang tepat ini adalah asar. Disebutkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya pada nomor yang sudah kita tuliskan. Kata sahabat Nabi, ada yang menyebut dia Abdullah, entah dia Abdullah ibnu Umar atau dia Abdullah ibnu Abbas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Nah, disebutkan di dalam asar, dia bukan hadis Nabi. Ini perkataan sahabat Nabi Abdullah. Kata beliau, tatkala melihat Ka'bah, ma'a'zamaki, betapa agungnya kamu, wa'a'zam hurumataki, betapa sucinya kehormatanmu. Wal muslim a'zam hurmatan minki, tapi seorang muslim lebih terhormat dari kamu. Kita bukan merendahkan Ka'bah. Kalimat ini bukan merendahkan Ka'bah, akan tetapi menjelaskan kepada setiap muslim bahwa muslim lebih, seorang hamba yang sujud, seorang hamba yang beriman, dia manusia, dia hamba Allah, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia memiliki ikhlas, dia mengikuti syariat, dia lebih mulia dari Ka'bah yang diagungkan oleh kaum muslimin. Nah, ini menjelaskan bahwa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Ka'bah, maka kenapa seorang muslim ragu bahwa dirinya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mesti menjaga setiap kaum muslimin. Allah mesti menjaga orang yang beriman. Allah menjanjikan,
Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami mesti menolong nabi kami, dan orang yang beriman mesti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Kan Allah berjanji. Kalau Allah berjanji kan tidak mungkin dusta. Allah berjanji menolong para nabi, menolong orang beriman. Tapi kita harus tahu, di antara para nabi yang ditolong Allah, ada yang dibunuh Bani Israel. Di antara orang beriman yang dijanjikan pertolongan Allah, ada yang terbunuh, syahid, sebagai syuhada. Kalau tidak terbunuh, bagaimana disebut syahid? Orang ingin mati syahid, terbunuh. Begitu juga kaum muslimin. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kepastian. Bagaimana cara Allah menolong, itu tetap namanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahid itu terbunuh, itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mendapatkan kedudukan tinggi. Itu zirwatus sanami fil Islam, puncak di dalam Islam. Orang pergi naik gunung mencapai puncak. Ini di dalam Islam puncaknya jihad. Yang berikutnya, istimewanya tanah haram. Kita tahu bahwa orang Quraisy itu penyembah berhala. Ini orang Nasrani kan masih ada unggulnya, kata beliau, Dr. Zaid. Orang Nasrani masih ahli kitab, ada unggulnya, masih meyakini Allah juga, meyakini Nabi Isa juga. Daripada penyembah berhala yang meyakini perdukunan, masih lebih baik orang Nasrani. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan mereka? Bukan karena faktor Nasrani tidak lebih baik daripada penyembah berhala, atau lebih baiknya penyembah berhala dari Nasrani, bukan. Karena tanah haram yang dilakukan Abraha dan tentaranya merusak tanah haram, merusak Ka'bah. Bukan persoalan. Nah, ini yang disalahpahami oleh orang-orang Arab pada poin nomor 1. Mereka anggap orang Quraisy keluarga Allah. Salah pahamnya manusia. Mereka anggap orang Nasrani menganggap Nabi Isa putra Allah. Ini salah paham. Otak penyembah berhala salah paham. Maka dijelaskan dan ditegaskan oleh Dr. Zaid pada poin yang ke-8, yang istimewa tanah haram, bukan orang Arab penyembah berhala. Yang ke-9, munculnya manusia istimewa, dijaganya Ka'bah. Karena akan muncul manusia istimewa lahir di situ. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad, akan lahir di situ, akan beribadah di situ, akan tawaf di Ka'bah. Maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada nabi yang istimewa lahir di tempat istimewa. Nabi yang istimewa lahir di tempat istimewa. Nah, ini sebagai muqaddimah, pembuka untuk penjagaan terhadap kelahiran Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang terakhir adalah Ka'bah di akhir zaman, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang tertulis di papan, bahwa kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yukhribul Ka'bata dzu suwaitaqain min Habasyah. Nanti pada akhir zaman Ka'bah akan dibongkar oleh orang dari Habasyah, sama-sama dari Habasyah. Raja Abraha dari Yaman, bawahan dari Habasyah. Ini orang Habasyah langsung yang akan membongkar Ka'bah. Mana burung ababil? Dan sebahagian bertanya begitu.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dibawakan oleh Dr. Zaid dalam risalah beliau ini mengatakan, Allah menjaga Ka'bah saat itu dan saat ini karena kaum muslimin menghormati Ka'bah. Kaum muslimin menjaga Ka'bah. Kaum muslimin masih tawaf. Nabi lahir, maka Allah menjaga. Maka saat itu orang Habasyah ini membongkar Ka'bah, kaum muslimin tidak ada lagi yang menghormati Ka'bah. Saat itu tidak ada lagi yang tawaf. Saat itu tidak ada lagi yang sholat menghadap mengarah kiblat, tidak ada. Lalu untuk apa dipajang-pajang begitu? Biarkan dibongkar saja. Tidak ada yang menaruh rasa hormat, tidak ada yang memuliakan Baitillahil Haram. Maka saat itu urusan Ka'bah selesai. Untuk apa dipajang-pajang? Maka peringatan bagi kita kaum muslimin, kalau kita tidak menghormati agama Allah, menghormati Al-Quran, dipajang-pajang saja, dibaca tidak menghormati hadis Rasulullah, sekedar bicara saja begini, diamalkan tidak, apa gunanya? Maka ini nasihat bahwa agama ini cara memuliakannya kita amalkan, kita sholat, kita pelajari, kita amalkan, bukan cuma diucap-ucapkan saja, dipamer-pamerkan saja. Allah Ta'ala a'lam, ini semua poin-poin adalah untuk nasihat diri sendiri, bukan untuk kita menunjuk-nunjuk pada orang lain. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan sebentar, silahkan. Bila tidak, kita cukupkan. Kita cukupkan. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.